Engkau yang kami rindukan setiap hari. Dan Engkau mengundang kami pada pagi hari ini, mengundang ke tempat ini. Dan Engkau berkata, mari makan dan minum dari meja perjamuan-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang menarik di tempat ini, karena ada bayang-bayang salib di atas kami ya Tuhan. Oh Tuhan, nyatakan diri-Mu. Nyatakan diri-Mu kepada semua yang hadir di tempat ini pada hari ini. Jangan ada satu terlewat Tuhan dari pengaruh bayangan salib itu. Haleluya. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu tidak ada kekuatan apa-apa, tetapi Engkau yang mau menguatkan hamba-Mu ya Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami semua. Berbicaralah Tuhan. Masuk dalam hati kami. Masuk dalam hati kami Tuhan. Masuk dalam rumah kami. Masuk dalam keluarga kami Tuhan. Sesuatu akan terjadi. Perubahan besar karena Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sekarang karena kami mau mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang luar biasa saudara. Bukan biasa-biasa saja. Hari ini ketika saudara masuk ada sesuatu yang saudara melihat di depan. Ada meja, ada baki, dan di dalamnya ada roti dan anggur. Ini hari yang spesial yang disebut hari perjamuan Tuhan. Bukan sekedar hari makan roti dan minum anggur perjamuan. Nanti dibawa pulang seperti jampe-jampe begitu. Seperti jimat. Tetapi ada sesuatu yang nanti kita bawa pulang yang ada di dalam sini. Amin saudara. Perjamuan kudus ini bukan seremonial yang biasa. Perjamuan ini disiapkan oleh Tuhan sendiri dan undangannya diberikan kepada kita semua, kepada Anda dan kepada saya. Di dalam Matius 22 ayat 2 dan kemudian 4b. Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya, atau kita teruskan dulu ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudara-saudara, Raja itu adalah Tuhan sendiri. Undangan itu datang dari sorga. Kalau satu ketika saudara dapat undangan untuk berada di istana, dan presiden ingin bertemu dengan kita dan berkata, aku menyediakan pesta buat Anda. Anda spesial bagi aku. Pasti saudara tidak akan datang sembrono saja. Yang wanita tidak datang hanya dengan daster saja, yang pria dengan celana yang robek,
dengan kaos oblong yang kotor, tetapi kita akan mempersiapkan diri dan kita merasa sebagai satu sanjungan kita bisa diundang ke istana raja. Dia berkata, sesungguhnya hidangan telah disediakan, datanglah ke perjamuan kawin ini. Undangan dari surga itu sampai hari ini masih berkumandang, saudara. Datang, makan dan minum dengan cuma-cuma. Air kehidupan, roti kehidupan, datang makan sampai engkau dipuaskan. Tetapi apa yang jadi, saudara-saudara, orang-orang yang diundang tidak mau datang. Raja itu jadi marah. Dan kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, pergi kamu sekarang ke jalan-jalan. Bawa masuk semua orang yang di jalan ini, orang yang baik, orang yang kurang baik, orang yang buta, orang yang cacat, orang yang sakit, orang miskin, orang kaya, bawa masuk. Ada banyak tempat di dalam rumahku. Pesta sudah tersedia. Dan orang-orang yang sederhana itu telah datang. Memenuhi undangan dari sang raja itu, dia datang. Tetapi ada satu orang, menurut Matius 22, satu orang ada di tempat perjamuan itu dan ternyata orang itu tidak pakai baju pesta. Yang lain begitu masuk dikasih baju pesta, saudara. Saudara masuk di tempat ini, saudara dikasih sesuatu yang luar biasa. Satu baju pesta, artinya baju yaitu jubah yang putih yang telah dicuci dengan darah anak domba. Pastikan hari ini saudara sudah memakai baju yang putih, saudara sudah disalut oleh darah dari anak domba itu. Undangan ini adalah undangan kerajaan surga. Setiap hari Tuhan memanggil, mengundang kita. Dan hari ini khusus datang, makan dan minum. Ini adalah tubuhku dan darahku yang diserahkan karena kamu. Hari ini saudara akan mendapat kontak yang langsung dengan Tuhan. Tidak sekedar mendengar berita, tetapi saudara akan merasakan. Saudara akan merasakan, mencicip, saudara akan makan tubuh dan darah Kristus itu. Saudara-saudara, kita melihat betapa raja itu begitu bermurah hati. Orang-orang dari jalanan andai kata disuruh masuk di istana merdeka, bagaimana? Orang-orang gelandangan disuruh masuk, bagaimana? Hati daripada raja itu begitu lebar untuk orang-orang yang biasa. Orang yang melarat, orang yang susah, mungkin gendong anak, saya tidak tahu. Tapi begitu masuk, mereka diubah, mendapat jubah yang putih, dan semua berada di dalam rumah pesta itu dengan baju, dengan pakaian undangan, pakaian pesta. Bagaimana dengan saudara dan saya, saudara? Ketika masuk sembarangan aja, cuek aja, atau saudara merasa kehormatan dari Tuhan. Baju yang sudah disiapkan dari rumah, baju yang telah dicuci dengan darah Yesus, yang setiap kali saudara kenakan, hari ini saudara pakai. Saudara-saudara, asal usul dari perjamuan kudus ini adalah lama sebelum Tuhan Yesus itu lahir. Orang Israel, Bani Israel berada di Mesir. Dan ketika mereka di Mesir, mereka diperbudak luar biasa. Diperhambakan oleh orang-orang Mesir, tertindas. Setiap hari tertindas. Kalau tidak selesai membuat batu bata, mereka bisa dipecut, ditendang, didenda, dipukul. Mereka hidup di dalam keluh kesah. Sampai Tuhan turut campur tangan. Alkitab mencatat Allah mendengar jeritan mereka. Kalau saudara orangnya hari ini yang menjerit di hadapan Tuhan dan tidak tahan lagi dengan segala tekanan hidup, pastikan
ada Allah yang mendengar jeritanmu dan jeritan saya. Dia tidak akan menutup telinganya. Telinganya cukup mendengar segala jeritan kita. Saudara-saudara, ketika orang Israel mau dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan Allah memberi perintah kepada Musa yang merupakan kemudian peraturan bagi semua orang Israel. Tiap bulan pertama tanggal 15, maka mereka harus ambil seekor anak domba yang berumur 1 tahun, yang sudah dipelihara baik, tidak ada cacatnya, sehat. Lalu domba itu disembelih, darahnya ditampung, dioleskan di jenang-jenang pintu dari rumah orang-orang Israel. Malam itu malaikat Tuhan keliling di seluruh Mesir. Apa jadi? Anak sulung, anak yang pertama dari setiap keluarga maupun hewan itu dibunuh oleh malaikat itu. Semuanya dibunuh, dari istana raja sampai orang di pinggir jalan, sampai orang yang paling miskin. Di rumah-rumah itu ada jeritan tangis karena anak yang pertama itu mati, saudara-saudara. Dari raja sampai budak. Tetapi di keluarga Israel, ketika malaikat itu lewat di situ, dia melihat ada tanda darah di pintu, di jenang pintu, dan dia lewat. Dalam firman Tuhan dikatakan, when I see the blood, saat aku melihat darah itu, aku akan lewat. Itu menandakan darah Yesus. Kematian yang kekal itu akan lewat kalau Bapak melihat ada tanda darah Yesus itu. Saudara-saudaraku, kemudian Bani Israel lepas, dibebaskan, keluar, masuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka berada di padang pasir, dan di padang pasir itu maka Tuhan perintahkan kepada Musa untuk membuat kemah sembayang, kemah doa, dan tabernakel. Kemah itu dibuat, tenda itu tenda yang besar, ada tempat persiapan menyembelih hewan, ada tempat yang kudus, ada tempat yang maha kudus, khusus dipetak-petak begitu. Setahun sekali maka ada perintah supaya imam besar itu masuk di tempat yang maha kudus, tetapi membawa darah domba. Di tempat yang kudus itu imam-imam biasa boleh masuk, menyalakan lampu, mengatur meja persembahan yang ada di situ. Imam besar setahun sekali masuk, dan tidak lagi Tuhan mau melihat darah supaya dia bisa lewat tanpa membunuh, tetapi imam besar itu harus membawa satu pokor dengan darah itu. Dia menghadap kepada jemaat, dia mempercikan darah itu kepada seluruh jemaat. Tanda dosamu diampuni. Kalau tidak oleh darah tidak bisa ada pengampunan. Dan kemudian dia juga membawa itu untuk dirinya sendiri. Lalu dia masuk di dalam tempat yang maha kudus. Di situ ada yang disebut Shekinah Glory. Orang bisa melihat ada awan kemuliaan yang mengepul di tempat itu. Karena itu orang Israel tidak berani dekat-dekat. Sangat hati-hati dengan peti perjanjian itu di mana Allah bersemayam. Sangat kudus. Saudara-saudara, sampai pada waktu zaman Tuhan Yesus dilahirkan, tradisi itu masih ada. Waktu Tuhan Yesus masih kanak-kanak, dia melihat di kampungnya, di keluarganya, ada setiap tahun di domba itu disembelih. Apakah dia tidak teringat saat itu? Satu kali aku akan menjadi domba itu. Domba itu disembelih untuk pengampunan dosa seluruh keluarga. Dan dia lihat ke atas, Bapak,
engkau menyuruh aku ke tempat ini. Saat itu mungkin dia masih remaja, kemudian menjadi pemuda, dan sampai akhirnya umur 30 tahun dia memenuhi panggilan bapaknya dan dia meninggalkan orang tuanya, masuk dalam pelayanan. Yang pertama kali dia pergi ke Sungai Yordan untuk ketemu dengan Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, yaitu membaptis, namanya juga Yohanes Pembaptis. Semua orang dibaptis di Sungai Yordan untuk keampunan dosa. Dan ketika itu Yohanes tersentak melihat satu figur yang datang kepada dia, orang asing, yang disebut orang asing dari Galilea itu. Makin lama makin dekat, dan Alkitab mengatakan, mencatat bahwa Yohanes memberitahukan kepada semua orang yang hadir di situ, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Allah memberikan dombanya, domba Allah. Itu persembahan Allah. Darah dari domba yang setiap hari atau setiap tahun itu dipotong tidak cukup. Allah membawa dombanya sendiri, dan domba itu adalah domba kesayangan. Saya rasa setiap keluarga yang membawa dombanya, di situ ada anak-anak yang mungkin menangis, anak yang rasa sedih bahwa domba kesayangannya itu disembelih. Tetapi Yesus datang untuk menjadi domba bagi seluruh umat manusia, saudara-saudara. Bagaimana perasaan Yesus? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka saudara hanya sekedar membaca ayat itu, kalimat itu, atau ada sesuatu pada hari ini yang digerakkan oleh Roh Kudus sehingga saudara juga mendengar suara itu, dan saudara juga akan mendengar panggilan, lihatlah anak domba Allah, anakku. Lihatlah dia di tengah-tengah kamu, lihatlah dia di meja perjamuan ini, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, termasuk dosaku dan dosa saudara sekalian. Yesus menggantikan domba-domba yang tiap tahun harus disembelih. Yesus domba Allah yang disiapkan oleh Allah Bapa untuk mencegah kematian kita karena dosa. Dia adalah domba yang terpilih khusus, bukan seperti domba-domba lain yang diperdagangkan di halaman bait Allah. Setiap kali menjelang Paskah ada orang jualan di halaman bait Allah. Seperti di tempat ini pada hari-hari yang khusus ada orang jual ternak, domba, sapi untuk disembelih untuk satu hari raya. Saat itu seperti itu, dan orang mau beli tentunya yang murah, tawar menawar. Tidak mencari yang paling unggul, yang tidak ada cacatnya. Mungkin ada sedikit cacat, tetapi mungkin itu disembunyikan, dan akhirnya dapat diskon. Domba yang harganya didiskon. Yesus memberikan dirinya penuh. Dia domba Allah. Karena itu Tuhan Yesus merasa kesinggung di situ. Di halaman bait Allah dia jadi marah, kesinggung. Engkau menjadikan rumah Allah Bapakku itu sebagai sarang penyamun. Dan dia bongkar, dia terbalikan, jungkir balikan semua meja-meja untuk menukar uang. Dia melihat tidak ada penghargaan terhadap domba yang akan disembelih dan darahnya dipakai untuk menyucikan dosa dari orang-orang. Pada hari menjelang penyalipannya yang tepat pada peringatan Paskah, maka upacara Paskah juga akan diperingati Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yesus merayakan Paskah dan dia domba Paskah. Tuhan mempersiapkan Paskahnya. Bagaimana persiapan kita selama seminggu ini, saudara? Pada waktu saudara masuk
perasaan biasa-biasa saja. Atau ada sesuatu yang menggelora di dalam diri saudara seperti mau pecah hati ini. Ada sesuatu, saudara dari depan sudah mendengar, mari datang makan dan minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Karena itu kita persiapkan diri kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana memperingati Paskah. Ketika sudah ada di dalam ruangan di mana Paskah itu akan diperingati, murid-muridnya sudah duduk, maka Yesus berdiri, mengambil satu waskom dengan air. Dia lepaskan jubahnya, memakai ikat pinggang, lalu keliling pada murid-muridnya. Saya tidak tahu siapa yang pertama dijamah. Dia mencuci kaki dari murid-muridnya. Murid-muridnya sudah mengikut dia 3,5 tahun. Dia hargai mereka semua. Oh, kaki ini sampai terkelupas kulitnya karena jalan jauh dengan aku, menemani aku dalam perjalanan. Aku ingin mencuci kaki mereka, menghargai kaki mereka yang berjalan dengan aku. Membasuh sekaligus dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yesus mencuci kaki dari murid-muridnya. Setiap kali kita mengikuti SPY atau mungkin satu dulos camp, kita belajar untuk mencuci kaki dari saudara-saudara kita. Ketika hamba Tuhan mencuci kaki dari umatnya, banyak yang menangis, berkata, ampuni aku kesalahanku. Tetapi ketika mereka cuci kaki dari hamba Tuhan, mereka juga menangis semuanya. Tangis-tangisan, bukan sekedar cengeng saudara. Mengingat kesalahan dan mengingat kenapa dia mau cuci kaki saya. Saya sudah pernah lempar dia dengan batu. Aku sudah pernah menyakiti hati dia, kenapa dia datang pada saya dan mencuci kakiku. Seperti seakan-akan berkata, aku basuh, aku bersihkan kaki ini. Kamu tidak ada utang apa-apa lagi sama saya. Kau tidak ada lagi utang perkataan yang kasar dan lain-lain. Aku hapus semua. Yesus mengadakan persiapan. Tetapi sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, Yesus masuk dalam batin seorang perempuan yang bernama Maria dari Betani. Masuk seperti menunjukkan dia bakal disalib. Dia bakal akan dimasukkan di dalam kuburan. Dan Maria merasa sesuatu bergelora di dalam hatinya. Rasanya mau menangis. Dia cepat-cepat pulang ambil satu botol. Botol minyak wangi parfum yang paling mahal. Yang biasanya dipersiapkan oleh setiap wanita menjelang hari perkawinannya. Dia membawa botol 0,5 liter saudara. Kalau saudara beli parfum mungkin isinya 10 cc, 15 cc. Tetapi ini setengah kati katanya, 0,5 liter. Dia pecahkan leher daripada buli-buli dengan minyak wangi itu. Yang didatangkan dari negeri jauh, biasanya dari Mesir. Dan apa dia lakukan? Dia siram seluruh parfum itu di atas kaki Yesus. Dia menangis. Dan dengan rambutnya yang panjang, dia bersihkan kaki Yesus. Betapa indahnya hari ini saudaraku. Kalau Yesus juga dimanjakan dengan itu, ditreat seperti itu. Kalau dengan air mata saudara-saudara bisa memasahi kakinya. Dengan kemuliaanmu, dengan apa yang saudara miliki, harta benda. Tidak rasa sayang, tidak ada yang kebanyakan kalau untuk Yesus. Semuanya kita berikan. Dan tempat itu menjadi wangi karena parfum dari perempuan itu yang mempersiapkan kematian Yesus. Yesus berkata, jangan usik dia. Ada yang berkata, kok sembarangan? Apa tidak lebih baik uangnya itu, parfum itu dijual dan uangnya dikasih ke orang miskin?
Yesus berkata, dia melakukan ini mempersiapkan kematianku. Apa yang saudara persiapkan bagi Yesus? Pernah mencium kakinya saudara? Mungkin bagi saudara-saudara yang pernah doa begitu suntuk berdoanya, merasa kejamahan Yesus dan pernah melihat kakinya ada lubang paku. Saya percaya kalau saudara melihat itu, kita pasti akan menangis. Aku menangis di kaki Yesus yang terlobang. Hancur kaki itu. Belum lagi tangannya. Luar biasa. Yesus tanamkan perasaannya juga dalam hati dari seorang yang mempunyai rumah yang bagus. Murid-murid Yesus bertanya, Guru, di mana kita akan mengadakan Paskah, peringatan Paskah. Lalu Tuhan Yesus suruh orang-orang itu, murid-muridnya, pergi kamu ke kota, nanti kamu melihat ada seorang yang membawa kendi, ikuti orang itu dan tanya kepadanya, di mana tempatnya Guru akan mengadakan peringatan Paskah. Dan orang itu akan masuk ke dalam rumahnya dan panggil Anda dan menunjukkan ada satu tempat yang indah di loteng yang dia sudah persiapkan. Dia tidak termasuk di dalam golongan 12 muridnya. Mungkin dia pernah mendengar tentang Yesus. Tapi waktu dikatakan Guru bertanya, dia tahu siapa Guru itu. Karena Guru itu telah berfirman di dalam hatinya. Oh, saya rindu di tempat ini saudara dan saya. Boleh begitu peka mendengar suara Guru itu. Setiap kali Anda dibasahi matanya oleh air mata saudara, karena mendengar suara Guru itu. Setiap pagi saudara menata hidup dengan bertanya, Guru, apa yang engkau inginkan aku lakukan? Saudara-saudara, tempat itu sudah tertata rapi. Tertata rapi. Tak perlu perhatikan bahwa di dalam rumah Tuhan ini semua harus rapi. Jangan saudara tinggalkan kotoran di sini, bekas permen karet atau bungkus apa saja. Tapi tempat ini maupun hati kita bisa bersih sekali. Ketika mereka mau makan, maka Yesus mengambil roti, memecahkan roti itu. Firman Tuhan mengatakan, Yesus memecahkan roti itu, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya. Matius 26 mulai ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sukar untuk dimengerti saudara, bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Tapi di dalam bagian lain dari Injil Yohanes tertulis, makanan atau roti atau tubuhku ini adalah roti kehidupan yang bisa dimakan, diminum. Roti itu roti biasa saudara, cuma roti yang tidak pakai ragi. Dipecah-pecah oleh Yesus. Dan dia melihat di dalam setiap kali kalau dia pecahkan itu seperti tubuhnya sendiri sedang robek. Karena pukulan, karena hantaman, karena cemeti. Tubuh yang robek. Dan setiap kali dia memecahkan roti, dia berikan kepada Yohanes, kepada Filipus, kepada Thomas, kepada Yakobus, kepada Andreas, kepada Yohanes, kepada Petrus. Dan berkata, makan, inilah tubuhku yang dipecahkan buat kamu. Tubuh Yesus pecah buat kita saudara. Tubuh itu hancur.
dan meleleh darah. Kita keterlaluan kalau tidak dapat menghargai itu. Khairil Anwar saja bisa membuat satu sajak. Darah itu mengucur, darah itu mengucur. Apakah Yesus pernah menampakkan diri kepada engkau dan engkau melihat darahnya mengucur? Dan engkau akan bertanya, Tuhan, kenapa sampai darahmu mengucur? Tubuhmu robek. Semua ini aku lakukan ganti engkau. Engkau yang harus dirobek, engkau yang harus dihukum. Aku tinggalkan surga, mati bagimu. Apa yang kau tinggalkan? Aku berikan seluruh hidupku, aku berikan diriku sendiri. Apa yang kita berikan pada Tuhan? Rasanya kadang-kadang kemahalan kita narik-tarik. Kalau bisa kita minta korting, Tuhan, jangan sebegini banyak yang Tuhan minta daripadaku. Atau apakah hari ini saudara merasa kasihnya begitu besar dan saudara berkata, Tuhan mau minta apa lagi Tuhan? Mau minta apa lagi? Katakan Tuhan, aku mau berikan. Seperti kalau kita melihat seorang kekasih menghadap kekasihnya, orang yang sangat mengasihi kekasihnya, dia berkata, kamu kepingin apa? Atau tunggu dulu kalau seorang sudah mau mati. Kalau seorang ibu, bapak sudah mau mati atau anak mau mati, baru ditanya, kamu kepinginnya apa yang terakhir? Katakan. Coba kasih tahu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pengen apa dari hidupku? Aku rela memberikan. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24 dikatakan, lakukan ini menjadi peringatan bagiku. Tuhan ingin diingat saudara. Saudara tiap hari ingat siapa? Kita tidak bisa lupa orang-orang yang pernah ada di dalam hidup kita, yang sangat mengasihi kita, yang tinggal bersama kami, yang tinggal bersama kita, yang tidur bersama kita. Sepanjang hari, pada hari-hari pertama kepergiannya kita ingat dia terus. Tetapi sampai berapa tahun kita tetap akan ingat dia. Setiap kali melihat sesuatu, oh dia, ini kesenangan dia. Hal ini dia tidak suka. Apakah kita juga berkata demikian? Ini kesenangannya Yesus. Saudara yang telah menata bunga ini, kalau bisa memandangi Yesus, dan Yesus berkata, terima kasih hambaku, engkau menyiapkan bunga-bunga yang begini bagus untuk aku hadir hari ini. Spesial, dan bunga-bunganya khusus karena ada perjamuan kudus memperingati aku. Engkau memperingati aku dengan bunga. Pada satu hari pada awal, gereja ini belum mempersiapkan bunga-bunga. Ada seorang ibu membawa bunga lili dari plastik. Dan dia berkata, Dr. Oli, saya mau kasih bunga ini untuk Tuhan Yesus. Dan saya pajang itu setiap hari Minggu. Bunga yang bukan dari plastik, mungkin dari lilin, saya lupa. Tetapi dia ingin memberi kepada Yesus di dalam bait sucinya, di dalam rumahnya. Saudara-saudara, terima kasih atas nama Yesus. Buat saudara yang memperhatikan bunga-bunga, yang ingin gereja ini ditata bagus, ketika Yesus masuk, dia bisa duduk di tempat yang paling bersih, paling baik, saudara-saudara. Dia ingin untuk diingat. Perjamuan kudus adalah pesta peringatan kasih Allah. Setiap kali engkau memegang tubuh Kristus itu, roti itu, padangi di situ, jangan sekedar pegang roti, nanti minta tambah lagi buat di rumah yang sakit dan lain-lain. No, itu adalah buat siapa yang memegangnya. Melihat di dalamnya tubuh Kristus. Saya terbiasa memecahkan roti itu dulu untuk melihat luka-luka Yesus yang paling dalam. Saudaraku, Yesus ingin diingat. Seperti saudara kalau
anak berangkat ke luar negeri atau di mana, jangan lupa mamah ya. Kalau satu hari tidak ada telepon, waktu dia sudah sampai di sana tidak ada yang telepon, kita rindu. Masih ingat mamahnya enggak? Yesus juga sama, saudara-saudara. Pesta peringatan kasih Allah. Roti itu kita pecahkan, melihat luka-lukanya. Apakah kita layak datang kepada Tuhan dalam pakaian pesta hari ini? Pakaian pesta adalah hati yang bersih, dan hati bersih itu dicuci oleh darah Yesus. Siapkan persembahan dan korban bagi Yesus. Jangan cari uang yang paling kecil. Saya tidak mau mata duitan di depan saudara, tetapi saya rindu membawa jemaat ini di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, jemaat ini selalu ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Ingin kasih yang termahal buat Engkau Tuhan. Karena Engkau paling mahal. Gak ada yang lebih mahal daripada Yesus Kristus, saudara-saudara. Anak Allah yang dibantai, dipersembahkan, dikorbankan. Pakai pakaian pesta, hati bersih, dicuci darah Yesus. Basuh kakinya dengan korban persembahan yang harum dan air matamu. Kalau kita mau makan perjamuan ini, bereskan hati terlebih dulu, saudara. Ada banyak hal yang membuat noda, kepahitan satu dengan yang lain. Ada yang berkata sampai mati, aku akan tetap ingat. Padahal kalau saudara tanya kepada Tuhan Yesus setelah saudara dicuci dengan darahnya, Tuhan ingat enggak? Waktu saya berbuat ini Tuhan, waktu saya selingkuh, waktu saya menipu, waktu saya menampar. Tuhan ingat enggak? Tuhan akan berkata, aku tak ingat lagi. Karena sejauh timur dari barat aku membuang dosa-dosamu, aku tidak ingat lagi. Saudara-saudara, mungkin ada kemarahan, ada dendam, ada sakit hati, tidak bisa mengampuni, kita tidak jujur, kita suka menipu. Hari ini tinggalkan semua itu, saudara, semua noda dosa. Di sini ada kayu salib Yesus. Tadi Jubilati menyanyi tentang bayangan salib. Saya rindu seluruh jemaat selalu hidup di bawah bayangan salib Kristus itu, saudara-saudara. Dan mengalami satu pembaharuan. Mari kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel 36 ayat 26, 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hari ini gereja tidak bisa memberikan hati yang baru buat saudara. Ketika saudara dibenamkan di dalam air baptisan, hamba Tuhan tidak bisa memberikan hati yang baru. Tetapi di sini Allah berkata, aku akan memberikan hati yang baru. Tuhan Allah sendiri yang mau lakukan itu. Aku akan berikan rohku diam di dalam kamu. Saudara-saudara, siapa kita? Masih mau ingat-ingat kesalahan orang lain. Seperti khotbah beberapa bulan yang lalu, ada orang yang utang 10.000 talenta. Banyak sekali diampuni, tidak usah sampai ditahan. Tapi orang lain baru utang berapa dinar, sedikit saja ditangkap oleh dia dan dimasukkan dalam penjara karena tidak bisa bayar utang. Saudara-saudara, lupakan semuanya. Kalau saudara pernah disakiti hati oleh seorang, tidak usah orangnya datang pada saudara, saudara boleh datang kepada dia dan berkata,
engkau telah bersalah kepadaku, tapi aku mengampuni engkau. Hari ini aku mengampuni engkau. Biarlah engkau merasa bebas. Kalau kita yang salah, kita bertanya, apakah engkau mau mengampuni saya? Aku menyesal, aku sombong, aku menyinggung perasaanmu. Saudara-saudara, tawaran dari Tuhan ada di dalam Yesaya 1. Saya harap bahwa saudara nanti mau mencatat, mau menggarisbawahi setiap kali saudara telah jatuh, mengingat ayat-ayat ini. Ayat 18, Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan semua terjadi karena darahnya. Darahnya spesial, saudara-saudara. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya mau menceritakan tentang satu artikel yang saya dapat mengenai darah Yesus. Di Israel, di Yerusalem ada satu universitas yang sangat luar biasa, canggih segala peralatannya. Dan ada satu orang yang pernah pergi ke tempat di mana Yesus dibaringkan. Dia mengambil sesuatu seperti debu atau tanah kecil gitu. Dan dia minta di laboratorium yang luar biasa itu supaya partikel kecil itu diperiksa itu apa. Ketika diperiksa ternyata dikatakan ini bekas atau ini adalah human blood. Itu darah manusia. Darah manusia ya. Coba Anda mengadakan penelitian apa isinya darah manusia yang ini. Dan mereka berkata, ya itu harus jadi butir darah putih. Dan karena mungkin ini sudah lama, sudah tidak hidup lagi. Dan orang yang meminta berkata, tolong saya ingin mengadakan penelitian ini, tolong periksa untuk saya. Dan anehnya waktu mulai diperiksa, peneliti itu berkata, ini masih hidup, ini darah manusia masih hidup. Dan kemudian mereka saling berpandangan, tetapi aneh, ini darah manusia masih hidup, tetapi kromosomnya di dalam diri kita ada kromosom ya, ada partikel-partikel yang menunjukkan atau yang memutuskan saya berbeda dengan saudara. Warna mata saya ini coklat tua, mungkin yang lain hitam, yang lain bukan karena lensa yang ekstra, itu juga hitam, ada yang coklat tua dan lain-lain. Rambut kita warnanya apa, kuku kita seperti apa, itu ada di dalam kromosom. Tapi jenis kelamin kita juga ada di dalam kromosom. Dikatakan itu kalau kromosom, kalau laki-laki itu XY ya, yang terakhir kromosom terakhir itu XY. Kalau perempuan XX. Dia mempunyai kromosom A, Y ya, Y. Mendadakan dia ada laki-laki. Tetapi asalnya tidak ada bapaknya, dikatakan. Ini dia tidak tercipta karena ada sperma dari laki-laki. Dia adalah manusia yang menjadi laki-laki, tetapi kejadiannya tidak ada kromosom dari laki-laki, tetapi dari ibunya. Ketika itu orang yang mengadakan penelitian tanah yang sederhana itu di kuburan Yesus menangis. Dan peneliti itu termasuk satu profesor bertanya, ini darah apa? Dan ilmuwan ini berkata, ini adalah darah dari Mesiasmu, katanya.
Dia berkata dengan menangis kepada orang-orang Yahudi di situ, orang Ibrani di universitas yang canggih itu, ini adalah darah dari Mesiasmu. Karena Yesus tidak berasal dari sperma laki-laki. Dia membawa kromosom ibunya. Dia tidak lahir karena ada hubungan dengan laki-laki. Itu adalah darah Yesus. Karena itu apa yang saudara nanti makan dan minum, saudara minum darah Yesus. Pengampunan dosa. Terlepas dari segalanya, dia mau menyertai saudara. Karena itu kuat darah itu. Kadang-kadang kita menyanyi darahnya amat kuasa. Sudah lama kita tidak nyanyi itu. Sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Hari ini saudara-saudara akan ditebus oleh Yesus Kristus. Atau sudah ditebus. Hatimu sudah dibersihkan. Hari ini kita mau berikan yang terindah buat Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Aku takkan membawa selain yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati dan akan berada menghadap meja Tuhan dan mengatakan, oh Tuhan, semuanya Kau berikan untukku. Aku akan memberikan yang terindah buatmu, yaitu hidupku. Saya bukan milik saya lagi. Saya milik Dia yang telah mati buat saya. Dan sebentar akan membawa saya ke dalam kerajaannya. Dan saya akan memandangi Dia. Dan tidak akan bosan-bosannya memandangi wajah yang mengasihi diriku. Dia mau menjadi kekasih hidupku. Dia mau menjadi penolongmu, saudara-saudara. Pada saat ini Dia mau merangkul saudara. Dia mau datang pada saudara, tumpangkan tangan pada saudara. Dan kemudian ketika perjamuan ini dijalankan, terima saudara. Dengar Dia katakan, ambil, makan dan minum. Aku ingin berikan yang terbaik untukmu Tuhan. Kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.